Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum belajar silahkan dipimpin doa dulu untuk keberkahan pembelajaran kita. Silakan ketua kelasnya Mbak Kaina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita absen dulu. Silakan. Ya, untuk absen kita hari ini kelas 5D. Aisyah Az-Zahra, Almira Akila, Alula Putri, Alia Hananisa, Andara Mahestri. Nah, kita doakan ya yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan sembuh kembali bisa berkumpul bareng-bareng bersama kita. Amin. Untuk hari ini kita akan praktek P5 PPRA ya. Wah, kita akan membuat gaya hidup berkelanjutan tentang sampah botol adalah sumber belajarku. Coba tujuan pembelajarannya dilihat dulu ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama di sini peserta didik ya menganalisis masalah sampah yang ada di lingkungan. Ya. Tujuan pembelajaran pertama. Yang kedua, dapat merancang proyek berdasarkan bahan sampah ya. Nah, dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat proyek kerajinan dengan memanfaatkan botol bekas. Ya, selanjutnya sebelum kita langsung ke botol plastik, ya, materinya tentang sampah terlebih dahulu. Sampah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sampah organik dan juga anorganik. Perbedaannya apa? Sampah organik dan juga anorganik. Nah, sampah organik merupakan sisa-sisa makhluk hidup seperti makanan, daun kering, kotoran hewan. Materi ini dapat terurai secara alami. Jadi kalau misalkan daun kering, lama-lama nanti terurai sendiri, hilang sendiri. Daun, terus misalkan makanan itu kan sok aja, belatung itu kan biasanya, nah itu terurai sendiri. Terus selanjutnya contoh sampah organik, nah itu tadi sisa makanan, kulit buah, sayuran busuk yang biasa mungkin kalian kalau sudah terlalu busuk jadi ada belatungnya itu karena sudah terurai. Terus selanjutnya sampah anorganik yang kedua, sampah yang materialnya tidak dapat terurai secara alami seperti plastik, terus logam, kaca. Contoh realnya apa? Coba kalian botol plastik ditaruh dikubur 10 tahun, 20 tahun lagi ya akan tetap seperti itu, bentuknya tidak akan berubah. Nah itu karena tidak bisa terurai. Contohnya itu plastik, kaca, logam, kertas, karet, dan juga alat elektronik. Prinsipnya, nah ini 3R, mengurangi sampah, menggunakan kembali, terus yang ketiga mendaur ulang. Nah, tips praktisnya untuk pemilihan sampah rumah tangga, sediakan wadah terpisah. Contoh kalian tahu sampah di rumah kalau bisa, sampah ada dua, sampah organik sama anorganik, sampah yang bisa terurai dan tidak bisa terurai. Terus mensortir sebelum dibuang, aqua dipisah.
Misalkan sampah aqua dipisah, sampah botol dipisah. Terus mencuci dan mengeringkan, memisah sampah berbahaya. Kalau bisa kalian tidak bisa didaur ulang itu kan kayak botol aqua plastik itu kan bisa dijual lagi. Banyak yang beli. Sampah rongsokan plastik itu banyak yang beli. Terus selanjutnya memisahkan sampah yang berbahaya. Pak Asep Jo nanti menjelaskan tentang Ya, sampah botol merupakan sumber belajarku. Kenapa sampah botol merupakan sumber belajarku? Nah, di sini nanti sampah botol ini berguna, bisa dibikin sebuah kerajinan. Ya, gaya hidup, karena tema kita gaya hidup berkelanjutan. Dalam sini temanya tentang sampah botol adalah sumber belajarku. Ya, selanjutnya, nah ini menyoroti dampak plastik ya, dampak sampah plastik. Nah, yang pertama polusi lingkungan. Kenapa? Botol plastik terbuang yang mencemari tanah dan air karena apa? Sulit diurai sampai bertahun-tahun. Kalau daun kan ketika dia jatuh dia akan terurai sendiri. Kalau sampah plastik seperti bekas botol itu tidak akan terurai, lama terurainya. Ya. Nah, ini nanti mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Yang selanjutnya mendorong keterlibatan masyarakat ya. Ini kampanye edukasi pembelajaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sampah plastik dan pentingnya pengolahan sampah. Yang kedua, program pengumpulan. Ya, kenapa? Di sini manfaat dan efisiensi bisa didaur ulang. Kerjasama antara stakeholder ya, membangun kemitraan. Ya, kalau di desa-desa ada namanya bank sampah ya, bisa nanti terpadu. Ketika kita sampah itu bisa dijual, ya sampah bisa dijual karena apa? Bisa dibikin kerajinan. Contohnya plastik, Ya, kalau kita di sini botol plastik bisa dijadikan tempat wadah pensil, kencelengan, pokoknya kerajinan yang lain banyak ya. Nah ini inovasi teknologi. Nah ini bisa pengolahan sampah plastik meningkatkan solusi inovatif, sesuatu yang baru bisa jadi kerajinan. Tadi kayak tadi bikin celengan, bikin wadah tempat pensil, terus ada bikin pokoknya kerajinan-kerajinan yang lainnya. Selanjutnya, nah ini praktik menjalankan gaya hidup berkelanjutan. Nah ini disarankan kurangi mengkonsumsi, bukan berarti botol plastik kita makan, bukan ya, tetapi pilih produk ya kemasan dan kurangi menggunakan botol plastik. Ya, kalau bisa ya. Selanjutnya gunakan kembali. Nah, ini manfaat menggunakan botol bisa digunakan kembali ya. Cara buat wadah, buat penyimpanan apa. Pokoknya kalau kita bisa diinovasi sesuatu yang baru, bisa dibikin kerajinan. Nah, ini yang ketiga didaur ulang. Nah, ada di desa itu didaur ulang, nanti dipotong-potong kayak gilingan padi tuh. Nanti dijadikan serpihan-serpihan, nanti bisa didaur ulang kembali, dibikin botol plastik lagi. Nah, ini dampak menciptakan dampak positif ya dari sampah botol plastik. Kesadaran meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hidup berkelanjutan. Nah, jadi dari botol plastik itu bisa memberikan manfaat kalau kita bisa menggunakan dengan yang baik, misalnya dijadikan kerajinan, bisa dijual menghasilkan uang ya. Perilaku mendorong perubahan perilaku dalam mengolah sampah ya, dalam konsumsi, bukan berarti dimakan. Jadi kita bisa memilih nih, kita harusnya yang mana minumnya, misalnya ya sesuatu yang sasetan atau minumnya udah pakai gelas aja, yang botolnya dikurangi. Tapi kalau misal terlanjur sudah pakai botol, bisa dibikin kreasi atau didaur ulang. Selanjutnya lingkungan ya, memperbaiki kualitas lingkungan dan mencegah kelestarian alam. Kalau misalnya ada botol plastik, jangan dibuang sembarangan. Jadi bisa di sekolah kita juga kan sudah ada warna hijau sama warna kuning tempat sampahnya yang aslinya ya. Nah itu kan botolnya harusnya ini organik sama anorganik ya. Tapi lagi-lagi di sini apa kata Pak Hawari ya. Ya terutama sampah botol plastik yang tidak bisa terurai. Maka di sini sampah botol plastik sumber belajarku. Nanti kita akan membuat kerajinan dari sampah botol plastik. Ya, mudah-mudahan sampah botol plastik ini bisa berharga dan bernilai ekonomis. Oke? Ya, baik. Sebelum itu, Bapak akan kasih tunjuk video. Nah, ini salah satu pemanfaatan sampah plastik. Caranya.
Ya, ini dari kardus. Tuh, kita lihat bikin apa ini. Lem. Wah, iya betul bikin tempat pensil. Nah, itu salah satu contoh cara mendaur ulang atau membuat kerajinan, kreasi kerajinan dari sampah plastik. Tadi bahan dasarnya botol plastik. Ya, apa yang selanjutnya? Praktek Membuat kerajinan dari sampah botol plastik. Ya, bahan-bahannya kita siapkan ya. Ada apa aja bahannya coba Sob. Ya. Yang pertama adalah kardus bekas ya. Coba jelaskan. Nih, bahan pertamanya apa tadi? Itu? Kardus bekas. Habis kardus bekas apa? Nih, dipisahkan, Sob, dipisahkan. Terus lem fox. Terus tembak. Ini kancing. Ini ya kain perca. Ini apa? Kertas kado. Ini stick. Ya, sisa stick es krim ya. Ini apa ini? Nah, tutup botol. ini ada. Ini ya. Nah, ini nanti silakan dibikin kreasi dari botol plastik, boleh apa aja ya. Silakan dibagi sama kelompok yang lain. Ya, kelompok yang lain silakan ambil botolnya buat bikin kreasi apa aja ya. Silakan dua-dua aja, dua-dua. Dua aja, kelompok yang lain juga dua boleh. Nah, ya yang sama boleh. Mau perlu apa silakan diambil di sini ya. Kardusnya kan buat alas di bawah. Ini botol semua. Apa yang mau perlu apa? Gunting, kain. Kain, sok silakan ambil. Ini kain ini. Dari kelompok sini kainnya sudah ada belum? Ini yang ini alatnya juga. Ini lemnya. Ini ada botol, Sok dipakai. Udah tak? Ya berarti barangkali kurang aja. Kelompoknya Yasmin perlu setik enggak?
Ya baik, sudah selesai semua, silakan. Yang kotor-kotornya dibersihkan. Yang sisa-sisanya dibersihkan. Dirapikan lagi, dibuang. Ya, sudah. Nanti tiap kelompok presentasi hasilnya apa namanya, terus bahannya terbuat dari apa aja. Nanti kita presentasi satu persatu. Ya, baik. Silakan. Nanti Bapak tunjuk presentasinya dari kelompok yang tengah dulu. Silakan maju ke depan. Silakan menghadap ke sana ya. Hasilnya taruh di meja. Yang lain perhatikan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil karya yang kami buat. Ya, sob silakan. Bahannya apa aja? Stik es krim bekas, kain trash bag bekas, kancing bekas, sama kardus bekas. Terus dari dalamnya apa ini? Isinya apa? Botol plastik Iya, keras. bekas, Ya. Bikin apa namanya? kotak pensil, Itu kayak betul suaranya. Bikin apa Alia? tempat pensil, Tempat pensil, selain tempat pensil apa lagi tuh? Dilihat tuh. kenceleng Celeng tuh maksudnya? buat Celengan? ya. Oh, celeng. Ya, sudah. Silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibawa lagi. Ya, sekarang silakan kelompok 1. Sama siapa? Kelompok 1. Ya, silakan. Di bawah. Ayo dibawa hasil karyanya. Husna sama Laisa. Oh, Raisa. Dipegang aja udah di sini. Ya. Simpan. Pakai ini. Aisyah disimpan di situ. Boleh. Salam ya. Oh, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya yang kami buat. Yang pertama, Yang pertama ada bunga. dari apa aja? Dari tutup botol, bungkus trash bag, kardus, dan kain perca. Kedua, yang itu. Kancing. Aisyah. Ya, apa itu namanya? Tempat pensil. Tempat pensil. Bahannya apa aja? Bahannya tutup botol bekas, kardus, botol bekas, stik, Terus kain apa? Bawahnya? kain trash bag. Ya. Itu namanya apa? Tempat pensil. Tempat pensil. Ya, bagus. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3. Ayo maju ke depan kelompok 3. Ya, sama satunya. Ini yang ngatur. Ayo, dua orang. Dari itu bisa disimpan. Nah, yang hiasan dipegang. Nah, dipegang mic-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Yang pertama ada hiasan bunga. Alat dan bahan yaitu kardus untuk botol, kain flanel, dan botol bekas. Selanjutnya yaitu tempat pensil. Alat dan bahannya botol bekas, kardus, kancing, terus kain trash bag, dan kertas kado. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan. Ya, baik, itulah tadi kalian semua tadi sudah bikin dari botol bekas ya, alat-alat bekas, tutup botol bekas dan juga yang lainnya sudah kalian bikin kreasi yang bagus-bagus. Nanti bukan di sini aja bikinnya, nanti kalau udah sampai rumah coba kreasinya dipraktekkan di rumah, ngelihat kain bekas, ngelihat botol bekas, ada yang kurang bikin apa, hiasan di tembok, bisa pakai yang bekas-bekas. Nanti dipoles-poles nanti jadi bagus. Ya, ini sebagai wujud kita salah satunya yakni gaya hidup berkelanjutan untuk mendaur ulang sampah anorganik supaya tidak menjadikan pencemaran sampah ya. Supaya sampahnya tidak semakin banyak, makanya kita buat kreasi daur ulang kembali, bikin kreasi sebagus mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian di rumah. Kebutuhan hiasan tentunya, hiasan dan juga yang lainnya. Silakan dilanjut, Mas Cuk. Ya, baik, jadi dampak lingkungan karena kita semakin bertambah banyaknya sampah plastik, kita bisa mengurangi ya dengan cara kita mengurangi pemakaian botol plastik misalnya. Ya, kita kalau minum harus pakai gelas. Ya, jangan selalu beli aqua botol misalnya. Oh, kalaupun sudah, kita bisa pergunakan inovasi yang baru. Ya, jangan sampai dibuang percuma, kita kumpulkan bisa jadi kerajinan. Kalau kita bisa jadi kerajinan, bisa bernilai ekonomis, dikumpulkan dan dijual. Ya, untuk sekarang cukup sekian. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, barangkali tidak ada yang bertanya. Bapak mau bertanya di rumah, barangkali ada yang punya alat hiasan yang terbuat dari bahan-bahan bekas apa aja lah. Ada nggak yang dibikin ayah, ibu atau beli dari mana? Tapi ternyata dari alat-alat bekas. Ada yang punya? Ngacung yang punya di rumahnya? Tidak ada. Wah, berarti kalau tidak ada, mulai sekarang dicoba di rumah dibikin. Oke? Siap? Ya, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini terkait pembelajaran P5 kita cukupkan saja. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di lain kesempatan, lain waktu. Nanti kita akan belajar lagi untuk membuat kreasi yang lain dari barang-barang bekas juga yang lain. Ya, mungkin itu saja. Terakhir sebelum kita tutup, ya dipimpin doa kembali oleh ketua kelas. Silakan, Makaila. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.